Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual budaya positif modul 1.4. Sebelumnya, saya Yuliati SPD merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung. Kali ini, saya akan mencoba untuk mempraktikkan tahapan segitiga restitusi ketika saya berhadapan pada suatu permasalahan murid. Sebelumnya, untuk diketahui, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dari segitiga restitusi, di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas berpegang pada prinsip melakukan kesalahan adalah suatu proses pembelajaran. Di sini akan terjadi pergeseran dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, berprinsip pada setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Di sini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi lebih proaktif, atau biasa disebut sebagai teori pilihan atau teori kontrol. Dengan mengenali dan memahami kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga murid akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tersebut. Kasus yang pertama. Pada kasus yang pertama ini, ada Fatur yang ketahuan sedang asik bermain HP saat pelajaran saya sedang berlangsung. Setelah saya coba gali dari informasi Bapak Ibu guru mata pelajaran lain, ternyata Fatur sering berperilaku yang sama, yakni bermain HP saat pelajaran sedang berlangsung. Teguran pun sudah sering diberikan. HP-nya pun kerap disita oleh Bapak Ibu guru. Namun, nyatanya Fatur tidak kunjung memperbaiki kesalahannya. Oleh karenanya, saya merasa perlu untuk melakukan tahapan segitiga restitusi. Dengan meminta Fatur menemui saya di jam istirahat pertama, berikut ini ilustrasi cerita yang saya lakukan untuk membantu Fatur memperbaiki masalahnya. Assalamualaikum. Ya, silakan duduk. Apakah Ibu memanggil saya? Iya, silakan duduk ya. Maaf, terima kasih sudah menemui Ibu. Ya, jadi kamu tahu kan kenapa Bu Yuli manggil kamu ke sini? Iya Bu, saya tahu. Saya pada saat itu sedang bermain HP di dalam kelas saat jam pelajaran. Oh gitu. Senang ya bermain HP di kelas ya? Iya Bu. Jadi kamu mendapatkan kesenangan dari bermain HP di kelas. Tetapi kamu sadar tidak bahwa apa yang kamu lakukan tadi itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu, saya sadar. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar dari kesepakatan? Apa ya Bu? Mungkin menghargai diri sendiri dan orang lain. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Iya, saya setuju. Berarti dengan bermain HP di dalam kelas, kamu telah melanggar keyakinan kelas kita, yakni menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, mungkin dari sini kamu tahu nggak bahwa melakukan keyakinan kelas kita tentang arti menghargai diri sendiri dan orang lain itu penting untuk dilakukan? Iya dong Bu, yakin. Yakin.
berarti kamu tahu ya bahwa kemarin kamu sudah melakukan kesalahan dan kira-kira kamu bersedia nggak untuk memperbaiki hal tersebut? Bersedia Bu. Bersedia. Ada ide untuk memperbaiki itu mungkin? Apa ya Bu? Ayo coba dipikirkan, kamu kemarin sudah melakukan kesalahan tersebut, kemudian kira-kira kamu punya gagasan untuk agar kamu tidak mengulangi lagi untuk memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur terjadi, bagaimana itu? Apa dengan kita berkelompok satu kelas itu Bu mungkin? Oh, kalau kamu belajar berkelompok, kamu nanti tidak akan bermain HP lagi gitu? Ya kayaknya gitu. Oh, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan pada saat berkelompok? Ya dengan berdiskusi ataupun melakukan kegiatan ya agar sesama orang itu senang dulu. Oh gitu, jadi intinya kamu itu ingin mendapatkan kesenangan di dalam belajar gitu ya. Jadi kamu memerlukan aktivitas yang melibatkan kamu di dalam pembelajaran tersebut. Oh iya. Selain dengan teman, kira-kira kamu punya harapan untuk guru yang ada di kelas kamu mungkin? Apakah kamu membutuhkan bantuan dari guru untuk melakukan aktivitas secara berkelompok itu mungkin? Ya mungkin begitu Bu. Oh iya, nanti kalau begitu nanti Bibi akan mencoba menjembatani kamu. Saya akan mencoba menghubungi Bapak Ibu guru, terutama mata pelajaran apa yang kamu ingin kamu berkelompok di dalam aktivitas belajar ini. Ya khususnya itu bahasa Indonesia gitu Bu. Oh, bahasa Indonesia. Jadi kamu lebih tertarik belajar bahasa Indonesia ketika dengan berkelompok, diskusi dan sebagainya gitu ya. Itu lebih menarik. Iya. Berarti kamu itu adalah jiwa-jiwa yang menyukai tantangan. Iya. Jadi kedepannya kamu memilih untuk melakukan aktivitas belajar bersama kelompok, diskusi dengan teman dan sebagainya. Ya bagus sekali Pak. Jadi di sini kamu kira-kira kapan akan mulai untuk melakukan itu tadi? Ya. Aktif di dalam kelompok tadi. Kalau bisa nanti setelah istirahat saya akan mulai diskusi dengan teman sekelas. Oke, gitu. Jadi nanti setelah jam istirahat ketika pelajaran kamu akan mulai aktif, bertanya-tanya dengan teman, berdiskusi tentang hal pelajaran lo ya. Iya. Dengan pelajaran di dalam kelas itu bersama teman mendiskusikan. Kalau butuh bantuan dari guru, siap untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru untuk bimbingannya dari Bapak Ibu guru gitu. Ya, terima kasih. Jadi intinya kamu bersedia untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi, kemudian kamu mempunyai inisiatif untuk bekerja di dalam kelompok gitu ya, untuk mengatasi masalah kamu tadi. Ya nanti kalau teman kamu dan Bapak Ibu guru sudah mendukung upaya kamu untuk aktif di dalam pembelajaran, kira-kira kamu yakin nggak bahwa itu nanti akan merubah yang kamu biasanya bermain game dan sebagainya dengan apa itu tadi? Iya Bu, saya yakin. Yakin. Oke, jadi nanti setelah dari sini saat jam pelajaran kamu akan mulai aktif di dalam pembelajaran dan kamu akan mendapatkan kesenangan dengan berdiskusi bersama teman dan bimbingan dari guru itu ya. Terima kasih Fatur sudah membantu kembali dan terima kasih juga atas kerjasamanya, terima kasih juga atas idenya. Kamu sadar sudah melakukan tindakan yang menyalahi keyakinan kelas, tapi kamu juga sudah bersedia untuk memperbaiki diri kamu dan semoga nanti setelah dari sini kamu benar-benar melakukan itu di dalam kelas ya. Kamu benar-benar melakukan itu di dalam kelas dengan dukungan teman-teman dan Bapak Ibu guru, insya Allah kamu nanti akan sukses belajar gitu ya. Ya, terima kasih, silakan kembali ke kelas, tetap semangat ya. Iya Bu. Terima kasih. Yang bisa tuh.
Selanjutnya kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua, Fatur lupa tidak mengerjakan tugas matematika. Karenanya, saat pelajaran bahasa Inggris oleh Ibu Ati sedang berlangsung, Fatur pun mencuri waktu untuk mengerjakan tugas matematika dengan meminjam dan menyalin tugas dari Devan. Saat Fatur tengah asik menyalin pekerjaan Devan ke buku tugasnya, tiba-tiba Bu Ati menghampiri. Dan Bu Ati pun mengambil pekerjaan Fatur beserta pekerjaan Devan tanpa mengatakan satu hal apapun. Selanjutnya, Devan merasa dirugikan dan menyalahkan Fatur sehingga terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Saya sebagai wali kelas mendapatkan laporan kejadian itu dari Bu Ati dan juga dari murid-murid lain di kelas saya. Selanjutnya, saya memanggil Devan dan Fatur untuk menemui saya. Devan dan Fatur memerlukan bantuan untuk mencari solusi dari permasalahannya. Assalamualaikum Bu, Ya, waalaikumsalam. Ibu manggil kami. Oh iya, silakan duduk. Kalian tahu kenapa begini? Iya, kami tahu Bu. Kami Yo, cerita dulu sama Bu Yuli. Siapa yang mau cerita? Fatur apa Devan? kami mempunyai kesalahan dengan mengerjakan tugas pada saat pelajaran guru lainnya. Mengerjakan tugas berdua atau sama Saya, Bu. Kamu. Terus apa hubungannya dengan Devan? Saya pinjam bukunya Devan, Bu. Oh gitu. Berarti tadi kamu mengerjakan tugas dengan pinjam punyanya Devan saat jam pelajaran Dimulai. Terus ternyata yang kami lakukan tadi akhirnya menimbulkan masalah. Iya, Bu. Ya, masalahnya terjadi ketika Bu Ati Berarti pada saat mengajar saya mengerjakan PR itu di sekolah. kemudian dari Bu Ati kalian kena apa? Diapakan? Jadi Tugasnya diambil, Bu. tugasnya diambil Bu Ati. Jadi timbul masalah ketika kamu mengerjakan tugas di dalam kelas saat pelajaran yang lain, kemudian ketahuan oleh guru tersebut Iya. dan diambil tugasnya. Oh iya. Ternyata ketika kita menyalahi keyakinan kelas kita, ternyata akan timbul masalah. Ya? Iya, Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu tidak laksanakan kali ini? Yaitu menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Ada Tidak. lagi tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, jadi ternyata ketika kamu tidak mengerjakan tugas kamu di rumah, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kita tentang tanggung Jawab. jawab. Dan ketika kamu meminjam pekerjaan orang lain, itu kamu merugikan Orang lain. Jadi ada dua keyakinan kelas yang kali ini tidak kalian jalankan dengan baik, ya, dan menimbulkan masalah dengan guru mata pelajaran. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya, kira-kira Devan, kamu tadi kan tugasmu dipinjam oleh Fatur. Ya. Ya. Apa yang bisa kamu harapkan dari Fatur untuk memperbaiki hal tersebut? Saya ingin Fatur mengambil buku Bu Ati. Oh, iya, kamu ingin Fatur dapat meminta kembali tugas kamu dari Bu Ati. Iya. Itu. Kemudian bagaimana Fatur? Apa kira-kira kamu bersedia untuk bertanggung jawab mengembalikan tugas Devan? Iya, Bu. Saya bersedia bertanggung jawab asalkan Devan juga ikut saya untuk pergi mencari Bu Ati dan meminta maaf kepadanya. Oh, gitu. Devan bersedia? Iya Bu saya. Jadi nanti kalian berdua akan menemui Bu Ati dan meminta maaf kepada beliau. Iya. Sekaligus bila Bu Ati berkenan, Fatur akan meminta kembali tugas manajemen. Gitu. Iya. Iya. Ya.
Kira-kira hal itu kapan akan kalian lakukan? Setelah ini, Bu. Setelah ini. Namun sebelumnya kalian sadar ya bahwa tanggung jawab dan menghargai orang lain itu penting untuk dilakukan apa? Iya, Bu. Yakin? Yakin. Ya. Jadi kalian sudah sadar bahwa tanggung jawab dan menghargai orang lain itu harusnya dilakukan dengan baik, ya. Iya. Terus nanti setelah ini kalian tadi ada inisiatif untuk menemui Bu Ati. Selain itu, selanjutnya Fatur, agar masalah seperti ini tidak terulang lagi, kira-kira ada ide untuk kedepannya seperti apa? Iya. Jika kamu menemui tugas lagi dari Bapak Ibu guru, Saya akan mengerjakan PR itu di rumah, Bu. sendiri atau membutuhkan bantuan teman? Ya, kalau yang membutuhkan bantuan teman itu di luar sekolah. Ya, sekolah. Misalkan di rumah itu, misalkan kalian bekerja kelompok atau belajar bersama gitu. Iya, Bu, bisa. Jadi nanti kamu ke depannya agar masalah ini tidak terulang lagi, kamu akan belajar bersama untuk mengerjakan tugas gitu. Iya. Rumahnya berdekatan ya? Iya, Bu. Iya. Apalagi rumahnya berdekatan, kalian bisa belajar bersama. Baik. Jadi bagus sekali ide yang kamu sudah gagaskan ya, Fatur. Nanti Devan bisa bekerja sama dengan Fatur Bisa, untuk Om. belajar bersama. Bisa. Jadi kamu alhamdulillah dapat dukungan dari Devan bersedia untuk belajar bersama. Jadi nanti kalian akan belajar bersama di rumah untuk mengerjakan tugas rumah. Kalau di sekolah nanti kalian akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, baik itu dalam kelompok gitu ya. Iya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi setelah ini kamu akan segera menemui Bu Ati dan menyelesaikan permasalahan dengan Bu Ati. Jangan lupa untuk meminta maaf kepada Bu Ati ya. Iya, Bu. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas dan tadi jangan lupa segera ditemui Bu Ati. Nah, jadi sekarang ditunda-tunda ya. Iya. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Belajar bersama dengan baik. Oke, Assalamualaikum. Bapak Ibu guru hebat, setelah kami melakukan praktik tahapan segitiga restitusi, berikut ini adalah tanggapan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faturiza dari kelas 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devandra Zahputra. Saya dari kelas 11 IPA 5. Saya merasa sangat senang adanya penanganan masalah yang sudah diberikan Bu Yuli ini, karena saya merasa sangat dibantu. Bu Yuli tidak langsung menghukum saya. Ini menceritakan kesan-kesan untuk ibu guru yang tidak langsung menghukum muridnya dengan mencari solusi yang terbaik untuk muridnya. Di sini saya terbantu dan saya menyatakan terima kasih kepada Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat, apa yang bisa kami sajikan dari praktek penerapan tahapan segitiga restitusi. Tentunya apa yang kami lakukan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami akan terus belajar dan semakin menggali kemampuan untuk dapat benar-benar mengimplementasikan tahapan segitiga restitusi sehingga akan dapat bermanfaat untuk mengarahkan murid menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan konsisten terhadap tindakannya. Kami berharapan segitiga restitusi ini akan tercipta murid yang memiliki motivasi intrinsik dan sekaligus memiliki tanggung jawab dan kemandirian dalam memecahkan masalahnya.
Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga apa yang kami sajikan dapat memberikan inspirasi. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.